Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan berkemenangan. Amin. Karena kita punya Tuhan yang sungguh dahsyat melebihi segalanya. Saudara-saudari, sudah sepekan kita telah bekerja dan melayani. Pada pagi hari ini kita diundang bersama untuk beribadah, mensyukuri anugerahnya. Maka kita persiapkan hati dan diri kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita dengan bersama mengucapkan ayat khotbah kita. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Haleluya, Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Dia yang senantiasa menjagai, memberkati kita. Dan mari kita akan memuji dan menyembah Dia, sebab hanya Dialah yang patut kita muliakan. Mari bersama kita naikkan pujian Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan.
Sekarang, mari kita masuk dalam saat teduh. Kita akan membuka hati di hadapan Tuhan, mengingat segala kelemahan dan dosa kita. Lalu, kita akan bersama-sama mengakui di dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang sadar akan kelemahan kami. Kami sering gagal mengasihi-Mu dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan kami. Kami juga sering lalai mengasihi sesama kami sendiri. Ampunilah dosa kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun yang karena kelemahan kami. Sucikanlah hati kami, agar kami layak hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara terkasih, dengarlah berita anugerah di dalam firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 10 sampai 12 demikian. Tidak dilakukannya kepada kita setimbang dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudara, kita sudah diampuni, dan selayaknya pun kita harus saling mengampuni sesama kita. Amin. Mari kita berikan salam damai kepada kanan, kiri, depan, belakang kita. Lalu katakan, damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Kita percaya bahwa hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Apa yang tidak pernah kita lihat di mata, tidak pernah kita didengar oleh telinga, dan timbul di dalam hati, itu Tuhan sediakan olehnya. Mari kita akan puja Allah sambung. Boleh kami tepuk tangan bagi saudara? Semua disediakan bagi kita.
mengandung Gusti untuk saudara kita. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan sebagai pernyataan iman kita gandul Gusti. Kita jawaban dulu ya Bapak Ibu Saudara. Boleh sambil goyang, gak apa-apa kok goyang. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Boleh sambil goyang yuk. Sampai hilang, hilang gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti. Sampai hilang, hilang gandul Gusti. Tuhan percaya, aku percaya, orang pada jiwa, nanging uripku mulia, selalu. Hatiku rasa tenang, hatiku sayang senang, sabar bila pulang gandul Gusti. Nggak mau joget-joget aja, nggak mau. Yuk. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Sampai hilang, hilang gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Sampai hilang, hilang gandul Gusti. Tuhanmu percaya, orang pada jiwa, nanging uripku mulia, selalu. Hatiku rasa tenang, hatiku sayang senang, sabar bila pulang gandul Gusti. Tuhanmu percaya, orang pada jiwa, nanging uripku mulia, selalu. Hatiku rasa tenang, hatiku sayang senang, sabar bila pulang gandul Gusti. Sabar bila pulang gandul Gusti. Sabar bila pulang Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku, seringkali dalam hidup kita mengalami sakit hati, disakiti, terhakimi. Lantas apa yang kita lakukan? Membalas atau mengampuni? Seperti pujian yang akan bersama kita nyanyikan, sekaligus untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Maka kita diajak untuk mengampuni setiap orang yang mungkin bikin kita kecewa. Seperti hati Bapa adalah pengampunan. Kita nyanyikan bersama sebuah lagu pujian yang mana kita akan menjadi tekad kita bersama mengampuni. Mari sama-sama kita katakan, ketika hatiku telah disakiti, ketika hatiku telah disakiti,
bersama-sama. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama, kami dapat beribadah bersama-sama. Itu semua anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah nama Tuhan, kami sudah mengagungkan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, setiap penyembahan kami yang sudah kami naikkan kepadamu itu menjadi korban yang berbau harum, menjadi pujian yang berkenan di hatimu ya Tuhan. Memberkati setiap anak-anakmu yang sudah terlibat dalam pelayanan, yang menjadi worship leader, menjadi singer, pemain musik, yang membawa kami, yang sudah melayani kami, menghantar kami masuk dalam hadirat Tuhan. Berkatilah mereka semua Tuhan, dalam setiap usaha pekerjaan dan kesehatan mereka masing-masing. Pagi hari Tuhan kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kami terbuka, pikiran kami terbuka, roh kami terbuka untuk firman-Mu, sehingga setiap firman yang kami baca, kami dengar, bukan hanya sekedar kami dengar dan mengerti, tapi kami melakukannya. Bukan hanya sekedar rutinitas saja kami beribadah, tapi sungguh perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang mau mengganggu konsentrasi kami singkirkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Ya. Selamat kabar. Baik. Ya. Luar biasa. Silakan kalau luar biasa. Karena yang luar biasa pun sekali lagi belum tentu baik. Tapi yang biasa-biasa saja juga baik. Jadi kita tidak perlu yang extraordinary. Ya, tapi yang ordinary, yang biasa pun baik. Justru yang luar biasa malah tak pernah kelihatan. Itu luar biasa yang tidak kelihatan. Kalau luar biasa itu lebih yang extraordinary, yang kadang-kadang mengagetkan. Ya, biasa sering kasih contoh. Kalau jantung kita itu luar biasa, malah nggak baik, karena detak jantungnya tidak karu-karuan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini ada orang berkata, uang kita belum habis, sudah mati. Bagaimana sudah saking kayanya? Halo? Uang kita belum habis, tapi kita udah mati. Gimana ya? Ditinggal. Haleluya. Karena saking banyaknya. Kan lagi banyak nih di TV uang yang begitu banyak. Yang kedua, uang kita sudah habis, tapi kita belum mati. Bagaimana? Ya? Itu faktanya ya. Uang kita belum habis, kita mati. Ya, ya terserah mau diapakan yang masih hidup. Uang kita sudah habis ini, tapi kita belum mati-mati. Gimana? Bagaimana? Yang ketiga, tidak ada uang rasanya mau mati. Amin. Oh enggak juga. Saudara, itulah sedikit tentang prolog dari firman Tuhan. Nah, bacaan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nah, dari 1 Petrus 5 ayat yang kelima. 1 Petrus 5 ayat yang kelima, ya. Demikianlah firman Tuhan. Apa kita baca bersama-sama satu ayat ini secara bersama supaya kita bisa beratensi semuanya, bisa mengikuti semuanya. 1, 2, 3.
Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Berbahagialah kita yang boleh membaca firman Tuhan, lalu merenungkan firman Tuhan. Setelah merenungkan firman Tuhan, lalu kita mulai melakukan firman Tuhan atau mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita ada bukan menjadi orang yang datang ke gereja, tahu firman Tuhan dengan baik, mengerti firman Tuhan dengan baik, tetapi tidak melakukannya. Itu menjadi orang yang mungkin hanya pintar secara pengetahuan, tahu secara teori, tetapi tidak mempraktekkan apa yang kita mengerti, dan itu menjadi kurang bagus. Ya, yang bagus, yang baik adalah tahu dan mengerti dengan sadar kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah pentingnya kerendahan hati. Pentingnya kerendahan hati. Jadi kerendahan hati adalah sebuah sikap yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Rasul Petrus menuliskan, mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di berbagai tempat di perantauan karena diaspora saat itu, oleh karena penganiayaan ya pada saat itu, maka ya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di berbagai kota ya, yang ada di Pontus dan seterusnya, mereka dinasihati supaya mereka menjadi orang-orang yang mau hidup dalam kerendahan hati. Orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, itu rendah hati. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak atau sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ketika saudara memposisikan jadi orang yang sombong, menjadi orang yang congkak, jadi orang tinggi hati, saudara sedang memposisikan diri menjadi lawannya Allah. Dan kita memposisikan diri kita menjadi lawan Allah. Allah tidak berkenan kepada orang yang congkak atau orang yang sombong. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kok sudah cepat sekali pencet kebangetan. Ya, saudara-saudara, ada sebuah rumah makan yang menawarkan apa, saudara? Nasi goreng. Ya. Tetapi chef berkata, waktu seorang datang ke rumah makan itu, menu utama di sini apa? Ada dua katanya, nasi goreng, ya, spesial, dan nasi goreng tanpa nasi. Saudara, kalau nasi goreng spesial sudah tahu ya. Tapi nasi goreng tanpa nasi, ada yang tahu nasi goreng tanpa nasi? Ya, cuma bumbu. bumbu tok ya. Dia bilang, nanti dulu saya agak terganggu dengan statement chef ini. Nasi goreng spesial, oke lah, penting mungkin ada macam-macam, tapi nasi goreng tanpa nasi, maksudnya apa? Nasi goreng intinya, esensinya, yang namanya nasi goreng harus ada apanya? Ada nasinya. Tapi kenapa dikatakan nasi goreng tapi tanpa ada nasi? Lalu saya bilang, loh bapak kesini mau beli apa mau debat sih gitu? Yang jualan kan saya gitu. Ya enggak, saya terganggu saja dengan statement nasi goreng tanpa nasi. Saudara, tetapi nasi goreng itu diceritakan bahwa nasi goreng itu memang tidak ada nasinya, tetapi ada bumbu-bumbu dan ada sayur-sayur dan sebagainya, dan bumbunya bumbu nasi goreng. Oh seperti itu. Tapi saya nggak cocok dengan istilah nasi goreng tanpa nasi, karena esensi daripada nasi goreng harus ada apanya? Dikatakan nasi goreng ketika ada nasinya. Demikianlah juga sebuah gereja. Dikatakan gereja, esensi gereja itu apa, saudara? Halo? Gereja itu bukan
gedungnya. Gereja itu bukan tempatnya. Dan kalau kita mengingat 300 tahun sebelum Konstantin atau Kaisar bertobat, zaman gereja masih susah. 300 tahun jadi tahun 1 sampai dengan tahun 300 adalah masa Masehi, masa penuh dengan kesusahannya orang-orang Kristen. Di mana orang-orang Kristen zaman itu, zaman tahun 1 Masehi sampai tahun 300, banyak orang yang menderita, tidak punya gereja, tidak ada tempat, belum ada gereja, satu tempat, hanya ada orang hanya ada orang-orang yang mengikrarkan diri, menyatakan diri menjadi pengikut Kristus, berkumpul bersama dan menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus saat itu. Belum ada gereja. Tapi esensi gereja adalah di mana ada orang-orang dengan sadar menyatakan diri menjadi pengikut Kristus dan dia beribadah. Itulah esensi gereja. Nah, sudah tahu ketika pada saat penderitaan banyak orang yang begitu menderita. Kalau dalam kitab Ibrani dikatakan zaman dulu ada orang-orang Kristen kalau dia tidak mau mengingkari imannya digergaji, saudara. Hidup-hidup digergaji, dibelah dua, diikat lalu di tengah digergaji dari atas sampai bawah, saudara. Dan mereka tetap setia, mereka tetap percaya kepada Kristus walaupun saudara belum pernah merasakan digergaji kan? Baru merasakan apa penderitaan kita sebagai pengikut Kristus. Belum seberapa dibandingkan para martir. Bukannya digergaji, tapi ada yang diadu dengan binatang di Kolosium. Kalau raja, kalau kaisar sedang suntuk, panggil orang Kristen yang mereka tidak mau berbalik menyembah kaisar. Adu dengan binatang di sini buat tontonan. Jadi kekristenan zaman dulu itu menderita sekali. Nah, kalau sekarang itu baru menderita seberapa sih? Penderitaan kita seberapa? Sudah gak setia kadang-kadang. Mengikut Kristus itu gak gampang pada zaman itu, saudara. Digergaji, ada yang dipenggal kepalanya, ada yang diadu dengan binatang, ada yang digoreng dengan minyak di atas wajah. Hidup-hidup. Ini mengingatkan saudara bahwa orang Kristen itu jangan jangan merasa, aduh kok susah banget jadi orang Kristen ya. Kok begini sama orang Kristen? Dari dulu sampai sekarang pengikut Kristus itu bukan enak, saudara. Dia harus mempertahankan imannya dengan sepenuh hati. Kalau sekarang cuma dilarang ibadah kan, dan di sini nggak dilarang. Itu pun nggak mau berangkat. Karena apa? Terlalu apa? Saya nggak tahu kenapa itu terjadi. Apakah karena mungkin Kristen anugerah diberikan secara cuma-cuma sehingga kita merasa yang penting saya sudah diselamatkan. Tidak ada sikap sama sekali, tidak ada yang namanya kecintaan yang sungguh-sungguh. Bagaimana kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Baru kurang uang, wah sudah ada ibadah. Baru pusing sedikit, sudah ada ibadah. Zaman dulu pengikut Kristus taruhannya nyawa, saudara. Tapi saudara, ini menjadi peringatan bagi kita. Kita harus menjadi orang Kristen yang rendah hati. Penting, saudara. Esensi gereja adalah orang-orang yang berkomitmen menjadi pengikut Yesus dan menyembah Yesus. Itu esensinya, bukan gedungnya, bukan tempatnya. Jadi kalau saya katakan ini nasi goreng, ya esensinya harus ada nasinya. Nah, saudara, kita lihat bahwa kerendahan hati adalah yang pertama, dua saja yang nanti saya berikan, tidak usah panjang-panjang. Kerendahan hati yang pertama adalah dikatakan suatu fondasi landasan hidup bersama dalam komunitas Kristen. Tanpa ada kerendahan hati, tidak akan jalan, bubar, saudara. Rumah tangga tanpa ada kerendahan hati tidak akan bertahan lama. Karena semua apa? Mempertahankan egonya masing-masing.
dalam komunitas apapun, tidak harus dalam gereja. Kalau semua ingin mengedepankan egonya, tidak akan berjalan. Perlu adanya yang namanya kerendahan hati. Saudara, rendah hati itu penting sekali Bapak Ibu Kristen. Saya mau tanya, dalam rumah tangga aja kita, apakah setiap hari kita sehati, sepikir, seperasaan? Apalagi satu roh. Yang paling iblis tidak suka adalah apa? Jangan ada persatuan, supaya berkat tidak turun, supaya mujizat tidak terjadi. Maka setiap keluarga Kristen, setiap gereja, ya, iblis menyerang dengan permusuhan. Jangan ada persatuan. Itu ditakuti oleh iblis. Yang ditakuti oleh iblis itu bukan orang Kristen rajin ke gereja, bukan orang Kristen baca Alkitab, bukan orang Kristen yang doanya bahasa roh. Yang ditakuti oleh iblis adalah orang Kristen hidupnya bersatu. Makanya di mana-mana persatuan itu selalu ada aja yang ingin menghancurkannya, yaitu iblis. Bapak Ibu Tuhan, kalau ada persatuan, itu akan ada mujizat. Kalau ada persatuan, itu pasti akan ada berkat. Kalau selama ini mungkin berkat kita begitu seret, begitu cek, apakah ada persatuan antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua, antara satu dengan yang lain? Ini menjadi peringatan buat kita. Sikap tunduk kepada yang lebih tua, sikap yang merendahkan diri seorang dengan yang lain dalam rumah tangga, dalam komunitas, dibutuhkan sebuah submission, sebuah penundukan diri, sebuah kerendahan hati. Penting saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mungkin sudah berdoa, Tuhan, aku sudah beribadah, iya. Aku sudah setia ibadah, iya. Aku sudah bekerja, iya. Tapi mana berkat-Mu, mana mujizat-Mu? Jangan-jangan tidak ada persatuan, tidak ada kerendahan hati dalam keluarga, dalam rumah tangga kita masing-masing. Yesus itu selalu berdoa sampai hari ini dalam Yohanes 17 dikatakan, aku mau supaya seluruh umatku bersatu. Dan ketika Allah menciptakan manusia juga dikatakan, marilah kita. Artinya ada persatuan di dalam Allah Trinitas itu sendiri. Saudara, penting sekali kerendahan hati, sebab kerendahan hati adalah pondasi, landasan di dalam komunitas kehidupan kita, baik komunitas gereja, komunitas keluarga, komunitas pekerjaan, komunitas sekolah, komunitas apapun. Perlu adanya yang rendah, tapi untuk rendah hati itu tidak mudah. Sekali lagi, esensi gereja adalah di dalamnya orang-orang yang harus hidup di dalam kerendahan hati. Karena kerendahan hati merupakan sebuah fondasi, landasan yang kuat. Saudara, ketika saya melihat STT Soteria yang sekarang dibangun, SMA Soteria Mahardika dengan budget 65 miliar, dengan sponsor dari Jakarta, orang yang sudah pada bertobat, lalu dia mulai menginvestasikan dananya. Itu menjadi sekolah internasional di sana, nanti gurunya juga harus pakai bahasa Inggris semuanya. Ya, itu saya lihat cakar waktu letakkan batu pertama tuh, pondasinya itu hampir 1,5 meter, 2 meter bersihnya itu, saudara tahu linggis kecil gitu loh, yang gede-gede itu semua itu. Karena pondasi itu menentukan. Kalau pondasi iman kekristenannya itu benar, itu baik, badai sebesar apapun tidak akan membuat kita menjadi roboh dan hancur. Amin. Bangunan rumah, kalau dia pondasinya kuat, badai sebesar apapun, ya, atau gempa sebesar apapun, tidak akan menjadi parah.
Di dalam kehidupan kita, perhatikan pondasi iman Kristen kita itu seperti apa. Jangan pondasi kita itu dari pasir, ya, yang mudah roboh ketika ada badai. Kehidupan Kristen itu sekali lagi bukan hidup yang tenang, tidak ada masalah. Akan ada banyak badai, akan ada banyak masalah kita hadapi. Tapi masalahnya kita harus siap. Siap tidak siap harus dihadapi. Orang berumah tangga siap tidak siap harus menghadapi kesulitan. Amin. Amin. Bukan ada amin. Berani berumah tangga, berani menghadapi resiko. Amin. Kalau yang cerai-cerai itu tidak berani menghadapi resiko. Yang mau apa? Egonya. Ya, egonya nomor satu, saudara. Sikap tunduk kepada orang lebih tua, dan itu mudah kalau ada kerendahan hati. Tapi akan menjadi tidak mudah kalau kita juga merasa, ya, saya yang benar. Ya, saya benar. Dalam rumah tangga pun kalau merasa saya benar, ya, tidak akan selesai. Jadi merendahkan diri, ya, seorang yang lain itu tidak mudah. Harus mau belajar untuk rendah hati. Ternyata rendah hati itu belajar, bukan natural, bukan sifat alamiah dari Tuhan. Begitu lahir Tuhan langsung memberikan sifat rendah hati, nggak ada. Ternyata sifat atau sikap kerendahan hati bukan natural, bukan sifat alamiah yang diberikan langsung Tuhan, tapi sifat yang harus perlu belajar. Amin. Amin. Kapan kita akan menjadi orang yang rendah hati? Ketika Tuhan kirimkan orang yang menyakiti kita, orang yang menghina kita. Tanpa ada orang yang menyakiti kita, tanpa ada orang yang menghina kita, tanpa ada orang yang menyepelekan kita, tidak akan ada itu kerendahan hati. Karena apa? Dari mana akan datang kerendahan hati? Kalau tidak ada orang-orang yang menyepelekan kita. Saudara tidak akan pernah jatuh dari motor kalau saudara di rumah saja dalam kamar. Amin. Tapi saudara bisa jatuh dari motor karena apa? Saudara memang pergi keluar, ada bertemu dengan berbagai macam masalah. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, relasi dalam gereja, dalam rumah tangga, dalam komunitas apapun tidak bisa jalan dengan baik tanpa adanya kerendahan hati. Kalau yang muncul hanya ego, hasilnya adalah konflik, hasilnya adalah perpecahan, hasilnya tidak ada damai, hasilnya ada luka hati, luka batin yang berkepanjangan. Tidak ada orang yang sombong, tidak ada orang yang egois yang dapat bertahan dalam sebuah komunitas apapun. Perhatikan, tidak ada orang yang sombong, tidak ada orang yang egois yang bisa bertahan dalam komunitas apapun. Dia akan pasti keluar, dia akan menyendiri. Dia akan keluar, cerai aja, saya keluar. Bubar saja. Karena orang yang egois, orang yang ego, dia tidak akan bisa bertahan dalam komunitas apapun. Tapi orang yang bisa merendahkan hati, orang yang belajar, yang meminta kepada Roh Kudus, kepada Tuhan berikan aku kerendahan hati. Sakit, iya, tapi ini proses hidup yang harus saya jalani. Orang memang suka makan yang enak, tapi nggak mau prosesnya bikin makanan yang enak. Itu orang-orang yang pesen saja karena punya uang. Tapi kita kadang lupa dengan proses-proses itu sendiri. Kenapa orang susah untuk minta maaf? Ego. Gak mau minta maaf, karena apa? Ego, nanti saya dikira salah beneran. Minta maaflah kalau salah, amin. Kalau istri itu sebenarnya dipuji, amin ya. Betul? Wah, saya itu berbulan-bulan dan memuji istri. Begitu saya dipuji istri langsung naik ke atas atap. Wah, terima kasih, terima kasih. Saya cuma bilang, wah, Mama itu orang paling cantik se-Indonesia. Wah, terima kasih gitu ada rasa. Suwe orang puji lah, kayak dipuji dia harus dipuji. Bapak-bapak itu kadang-kadang jarang memuji kok, amin. Giliran ngomong, dan orang jual pasir itu bayar jet loh. Bagaimana istrinya ada sakit hati karena istri memang senang banget di gilhor. Apa? Senang banget dipuji. Memang nggak apa-apa mau, ya walaupun udah sesuai, cantik sekali kamu ya gitu loh, cantik gitu loh. Walaupun dia ada agak bohong dikit mungkin, enggak sih, ada yang lebih cantik di luar.
Tapi pujilah istri, pujilah suami. Suami juga pengen dipuji. Orang pun model, sebenarnya dan dipuji juga. Terima kasih buat uangnya, buat rezekinya sedikit disyukuri. Amin. Ada kerendahan hati, bangun kerendahan hati dalam keluarga, pasti berkat akan mengalir. Amin. Tapi kalau nggak ada kerendahan hati, tidak ada unity, tidak ada kesatuan, ini sulit sekali. Justru itu yang sangat ditakuti oleh setan, apa? Keluarga Kristen bersatu. Orang-orang Kristen bersatu itu ditakuti oleh iblis. Makanya persatuan itu sangat sulit, karena kalau persatuan terjadi, kesatuan terjadi, mujizat terjadi, berkat akan berlimpah, akan mengalir. Saudara, kerendahan hati, saya ulang, bukan sifat natural, tapi harus latihan. Kesombongan akan selalu menghancurkan persatuan. Kesombongan akan menghancurkan sebuah komunitas apapun, termasuk dalam keluarga, dalam gereja dan rumah tangga. Kerendahan hati bukan seperti, sekali lagi, membuka telapak tangan, tapi harus berlatih. Kerendahan hati adalah pemeliharaan utama dalam kedamaian dan ketentraman di tengah gereja, di tengah masyarakat. Ya, sebaliknya kesombongan adalah pengganggu utama, penyebab terbesar dalam perselisihan dan perpecahan di gereja, di masyarakat, di keluarga, di rumah tangga. Itu menurut si Matthew Henry, bukan Matthew di belakang. Ya, Matthew Henry dia bilang begitu. Ya, bukan Stephanus Matthew, bukan, tapi Matthew Henry. Nah, tuh. Dalam setiap komunitas keluarga yang bertahan, bukanlah mereka yang paling menonjol, tapi mereka yang paling mampu merendahkan diri dan peduli. Ya. Jadi bukan pengen jadi orang yang paling menonjol, tapi mari menjadilah orang yang peduli. Khususnya mungkin di dalam keluarga dulu. Ya, amin. Ya, kita posting di luar, ya ini aku lagi jalan-jalan, aku lagi gini-gini, tapi di dalamnya lagi gak karu-karuan. Ya kan? Dalam didandani. Penting sekali. Penting sekali, saudara. Ini untuk kedamaian keluarga kita, gereja kita, hidup kita, dalam bermasyarakat, dan seterusnya. Saudara, kerendahan hati itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan maka kerendahan hati dikatakan, maka kerendahan hatilah yang menjadi kunci untuk memelihara keteraturan. Ya, kalau ada kerendahan hati, maka akan teratur rumah tangganya, gerejanya, di dalam gereja juga, di dalam keluarga, dan di dalam masyarakat. Hanya kerendahan hati yang sanggup memelihara kedamaian dan keteraturan dalam gereja, dalam masyarakat, sebab kesombongan selalu menjadi sumber utama perselisihan dan perpecahan, entah di tengah jemaat, masyarakat, atau keluarga. Ini saya katakan dari Matthew Henry menuliskan seperti misalnya, mengutip saja. Jadi kalau dikatakan yang kesombongan itu akan menjadi pengganggu dan tidak akan bertahan orang itu dalam kumpulan-kumpulan komunitas apapun. Ya. Tapi orang yang rendah hati, dia akan bisa bermasyarakat lah, akan bisa bersatu, ya, tidak merasa diri lebih baik, tidak merasa lebih kaya, lebih pintar. Sudah kaya pun kalau pelit buat apa? Sudah Charlie Chaplin, penghasilannya itu 150 juta dolar, orang kaya sekali, tapi pelitnya luar biasa. Hanya untuk membeli mantel aja harga dolar rupiahnya 10.000 supaya dia ada kedinginan di luar. Emang saudara, karena dia mati dan dia tinggalkan kekayaannya. Charlie Chaplin, bayangkan hanya untuk membeli mantel jas hujan saja dia eman-eman, sakit pelitnya. Itu Charlie Chaplin, saudara Google aja lihat, ketemu pasti nanti. Karena apa? Saking kencengnya sama uang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, yang terakhir adalah, kalau kerendahan hati yang pertama adalah fondasi atau landasan hidup di dalam kita bermasyarakat, di dalam kita bergereja, dalam kita berumah tangga. Yang kedua, kerendahan hati itu bukti nyata bahwa hidup kita sudah diubahkan oleh Kristus. Ada amin? Kalau pertama, kerendahan hati adalah sebuah landasan hidup dalam komunitas, baik keluarga, baik gereja, baik masyarakat, ya. Yang kedua, kerendahan hati adalah bukti bahwa kita, saya dan saudara, adalah orang-orang
orang yang sudah diubahkan oleh Kristus. Saudara sudah diubahkan oleh Kristus? Amin. Saudara sudah diubahkan oleh Kristus? Tandanya apa? Kerendahan hati. Jadi tanda. Saudara sudah makan? Tandanya apa? Kenyang. Begitu loh. Jadi ada tandanya gitu loh. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi kita melihat di sini bahwa ya yang kedua, kerendahan itu sangat penting. Ya, bahwa saudara bisa baca sendiri nih. Clothe yourself of you with humility, ya, humility. Jadi di sini kita dikatakan suruh mengenakan pakaian kerendahan hati. Itu gampangnya seperti itu. Jadi saudara dan saya setelah menjadi orang yang baru di dalam Kristus, sudah menjadi ciptaan baru, orang yang diubahkan. Ini sederhana gini, mengenakan pakaian kerendahan. Nah, pakaian kita yang kita pakai itu pakaian apa? Pakaian kesombongan, pakaian ego, pakaian apa? Nah, harus pakaian jubah kerendahan hati itu harus kita pakai. Ya, saudara, dan kita melihat pada waktu itu Rasul Petrus yang menulis surat ini, dia teringat, Petrus sedang mengingat pengalamannya di dalam perjamuan terakhir di mana Kristus membasuh kaki murid, 12 murid, ya, sebagai tanda bahwa dia itu rendah hati. Ingat, pada ini yang nulis adalah Rasul Petrus, dan ketika Petrus menulis tentang kerendahan hati, Petrus teringat bagaimana Tuhan Yesus ya mempraktekkan kerendahan hatinya dengan membasuh kaki 12 muridnya. Kalau muridnya malah bilang, kalau bisa jangan kakinya, tangannya, dan badannya. Berarti apa? Ngelamak. Padahal dari 12 murid itu harusnya ada yang inisiatif. Guru, saya aja, jangan guru. Nggak ada. Karena 12 murid itu juga mereka egonya tinggi-tinggi semua. Tuhan Yesus mengambil bahasa di sini Paskot, mengambil terus mengambil lap, dia memakai celempek, ya, lalu dia duduk satu demi satu, 12 muridnya kakinya dibasuh, dibersihkan. Itu bukti bahwa Tuhan Yesus memberikan suatu contoh teladan hidup yang rendah hati. Dan yang menjadi sebuah ironis, dari 12 murid itu gak ada yang punya inisiatif, guru, saya saja yang menggantikan posisi guru, melayani, membasuh kaki para murid. Semuanya apa? Kamu tugasnya kok. Amin. Tugasnya kok ini. Tidak ada yang punya inisiatif menggantikan guru. Biarlah saya melayani. Guru duduk saja. Tidak ada. Itu natur manusia, itu ego. Natur manusia tidak mau direndahkan, natur manusia tidak mau melayani orang lain, maunya dilayani. Termasuk 12 murid. Saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan, ini menjadi sebuah warning, jadi sebuah peringatan bahwa kerendahan hati itu sangat penting, dan belajar rendah hati kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Dia turun dari surga dan dia mau jadi manusia yang hina. Dia mau menjadi manusia yang sengsara, dan dia menjadi manusia yang juga melayani. Levelnya Allah, Tuhan, Raja di atas raja, menjadi turun menjadi seorang hamba yang melayani. Kita diturunkan sedikit, suruh melayani. Kadang-kadang kita bilang Allah saya rohani, nanti berdoa dulu. Kalau memang kehendak Tuhan saya suruh melayani, ya saya melayani. Jadi kalau yang rohani itu, kalau pelayanan Tuhan itu dirohanikan, berdoa. Tapi kalau yang masalah Bapak nanti naik jabatan jadi kepala, ya, oh iya, nggak usah berdoa itu, gitu kan. Jadi kalau yang rohani didoakan, tapi kalau yang istilahnya tidak rohani, nggak usah didoakan. Itu sudah pasti dari Tuhan menurut kita. Jadi kalau yang baik itu, kalau yang kita senangi itu ya kita suka, ya itu nggak usah didoakan, gitu loh. Kok kita suka kok, tapi kalau kita tidak suka baru kita doakan, gitu loh. Karena ada yang walaupun sesuatu untuk yang untuk gereja, kalau kita tidak suka, ya nanti berdoa dulu supaya Tuhan memberkati. Amin. Iya. Tapi kalau untuk yang untuk saya, untuk kita, nggak usah berdoa, makan langsung, karena saya kerendahan hati. Ya,
Kita melihat di sini bahwa kemudian Rasul Paulus juga menuliskan kembali supaya kita menjadi orang-orang yang rendah hati, ya. Nanti kita lihat dulu. Nah, kata asli rendah di situ, di kata aslinya ciri khas di sini susah banget. Engkong bo omai, ya, itu memakai atau mengenakan. Jadi kata engkobo itu dipakai dalam dunia Yunani untuk menggambarkan bahwa seseorang mengikatkan kain khusus di pinggang, biasanya semacam celemek atau apron ini, ya, dalam pelayan di rumah makan seperti ini. Rendah hati itu artinya melekat di hidup, harus melekat di hidup kita. Jadi Tuhan Yesus itu waktu itu mengambil seorang rubah hamba itu seperti ini. Jadi betul-betul dia mengambil posisi sebagai hamba, mengambil kayak celemek ini, ya kalau di Yunani itu budak itu seperti itu, harus melayani, memasak, memakai celemek, lalu memasak dan sebagainya. Nah, Tuhan Yesus mengambil posisi, mengambil sikap merendahkan hati untuk bukan hanya saya mati di atas kayu salib, bukan hanya nanti saya akan menebus dosa manusia, tapi saya juga memberikan contoh hidup, teladan hidup bahwa saya juga mau melayani orang lain dengan sangat rendah hati, yaitu mau membasuh kaki muridnya. Oh, kadang-kadang saya aja misalnya kalau disuruh istri lagi capek, semua orang kan kadang-kadang gak enak. Misalnya kayak tadi, ini Pak tolong anduk dijemur, ya udah takut balik, di sini kok dibuang. Itu kan ekspresi orang yang lagi apa? Kesel dong, kesel enggak? Ya kan? Terungkap dari perkataan, jadi kita tahu. Oh, dari ungkapannya, dari perkataan, oh dia kesel, dia jengkel. Tapi cepat pulih, jangan dibu, jangan dikasih karbit, jangan langsung suruh lama, nggak boleh. Sebentar karena kita capek. Itu normal, namanya ekspresi orang lelah. Gitu loh, secara seperti itu. Habis cuci misalnya kan, berikan tambahan lagi gitu loh. Tetapi kembali lagi, kalau tanpa ada kerendahan hati, tanpa ada submission, ada penundukan, tanpa ada belajar menundukkan diri, isinya ribut pasti, ribut. Nah, sehingga penting sekali ya. Kita melihat di sini bahwa janganlah lakukan sesuatu bagi kepentingan diri sendiri atau karena hendak menyombongkan diri. Sebaliknya dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih baik daripada diri sendiri. Nah, ini sulit banget, orang lain lebih baik. Amin, betul tidak? Menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri, gampang enggak? Susah ya. Kita menganggap diri kita lebih baik. Saya sih sering sama istri saya tuh kalau ada orang di sana-sana itu orang kayak bokir itu mesti ledek gitu. Istri saya bilang, jangan pakai canggih itu ciptaan Tuhan gitu. Ya saya kan jangan ketawa Pak, loh saya ketawa baru ketawa dia. Jadi ketawa orang yang misalnya kayak bokir gitu. Tapi pede sekali gitu. Tadi istri saya bilang, jangan, itu ciptaan Tuhan Pak, jangan menghina. Canda menghina seperti ketawa. Nah seperti itu. Jadi menganggap orang lain lebih penting itu sulit. Menganggap orang lain lebih penting, mengutamakan itu sulit sekali. Perlu belajar. Nah, saudara. Nah, budaya memuja kekayaan, budaya memuja diri sendiri. Nah ini ego kita itu lebih kuat kadang-kadang. Selama ego kita lebih kuat, selama kesombongan terus merajalela dalam hati kita, ya kesatuan dan persatuan itu tidak akan terwujud baik dalam rumah tangga maupun di dalam gereja maupun dalam bermasyarakat. Karena apa? Yang penting aku, ya, yang penting aku dan seterusnya, saudara. Jadi kita melihat bahwa kita harus menjadi orang yang betul-betul merendahkan hati, merendahkan diri sebaik-baiknya. Belajar, saudara, sebagai seorang istri belajar dari istri yang rendah hati. Sebagai seorang suami juga belajar dari suami yang betul-betul mengasihi istri dengan baik. Saling, karena tidak ada manusia yang cocok di dunia ini, tidak ada. Kembar sekalipun tidak ada yang cocok. Yang ada adalah mencocokkan diri. Amin. Amin. Anak 5 dalam satu keluarga beda sifat, walaupun ada kemiripan.
tapi beda sifat semua. Suami istri beda keturunan, beda latar belakang, beda backgroundnya, harus mencocokkan diri. Kalau nggak mencocokkan diri nggak akan cocok. Mencocokkan diri, ya, saudara. Istri saya dulu saya nggak ngorok, sekarang ngorok. Jadi sekarang papa ngoroknya menakutkan, gitu. Iya, karena sudah usia kali perutnya juga besar. Dia pindah ke tempat yang nyaman karena dia bisa tidur misalnya. Loh, kalau kita sebagai terus nanti tersinggung, ya bubar, nggak perlu tersinggung, memang faktanya seperti itu. Amin. Maka kasih sama sing merendisit itu yang berbahagia. Mana sih lebih kasih turunnya ya gue. Nah, gitu. Bahkan ada semacam dendam, kapan anaknya tengkut gede, karena bisa. Gitu. Tapi tidak jengkel, tidak harus kita marah. Amin. Lebih baik tegurannya nyata daripada kasih yang tersembunyi, gitu loh. Atau yang mengasihi tapi ngejar, nah. Ya, sudah, ini penting. Ya, ego kita harus diturunkan. Nah, ini ada sebuah kisah. Ada seorang mantan residivis yang bertobat. Ya, residivis itu maksudnya penjahat lah ya, penjahat bertobat itu. Lalu dia menjadi orang Kristen. Dia di Nusa Kambangan waktu itu ceritakan. Lalu dia sudah bertobat, bahkan sampai pernah sekolah kita tapi ekstensi gitu. Nah, istrinya itu selalu menghina. Istrinya itu selalu menghina si narapidana ini, mantan residivis ini juga. Kalau dia lagi berdoa, lalu dihina. Wah, terus lagi berdoa itu dihina. Waduh, nanti dapat ya itu ya. Nanti dibagi-bagi gue boleh donga. Bayangkan di depannya dibagi-bagi gue boleh donga. Kalau udah akeh donga, bayangkan lagi doa seperti itu. Suatu saat lagi berdoa, lalu istrinya datang. Tiba-tiba air bekas untuk ngepel itu diguyurkan di atasnya. Kamu saya baptis lagi ya biar tambah setia sama Tuhan. Bayangkan, orang sedang mendekatkan diri sama Tuhan, orang sedang latihan bertobat, digitukan, dan dia mantan penjahat. Dan dia orang yang udah di Nusa Kambangan, dia tangannya udah gatal sekali kepengen memukul. Lalu istri bilang, pukul saja kalau kau berani. Bukankah di situ kita ada peperangan rohani yang luar biasa? Amin. Amin. Disiram dengan air yang baru untuk ngepel. Dan itu penghinaan yang luar biasa. Dia bukan tidak bisa melawan, dia bukan tidak bisa mukul, tapi dia bilang bagaimana dia harus menang atas ego, atas nafsunya diri sendiri. Itu nggak gampang. Saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan, setiap kebaikan dan kasih karunia dalam kehidupan Kristen memerlukan kerendahan hati sebagai tanah di mana mereka tumbuh tanpa kerendahan hati. Kebajikan karunia bisa mengering atau tidak berkembang maksimal tanpa ada kerendahan hati, kata seorang teolog bernama John Piper. Butuh tanah yang rendah hati, tanah yang baik. Berulang kali kita mendengarkan firman Tuhan, berulang kali kita membacakan firman Tuhan, tetapi apakah kita betul-betul meresponi firman Tuhan? Saya tidak tahu. Tugas saya adalah menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Respon adalah ada di dalam diri kita masing-masing, dan Allah yang tahu respon kita terhadap firman, respon kita terhadap Allah, ketaatan kita kepada firman, ketaatan kita kepada firman Allah, kita yang tahu dengan Allah. Ya, tugas ya hamba adalah menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Tidak semua orang akan menyetujui bahwa rendah hati adalah benar-benar komponen mutlak untuk semua kebaikan dalam semua konteks. Ada yang mungkin mengatakan bahwa beberapa bentuk karunia tidak akan bisa muncul dengan motivasi yang salah, meskipun tetap kebaikan secara eksternal. Tapi menurut Piper dan Calvin, kalau motivasi atau sikap hati tidak rendah hati, maka kebaikan itu bisa mengecil atau tidak berubah sebagaimana mestinya. Jadi kerendahan hati sangatlah penting, sangatlah esensial di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
Sebagai kesimpulan, saya tutup dari khotbah yang tadi. Dua hal ini Tuhan manggil kita sebagai murid-muridnya untuk mempraktekkan kerendahan hati dalam hidup kita setiap hari. Kerendahan hati adalah landasan hidup bersama dalam komunitas Kristiani. Kedua, kerendahan hati adalah bukti nyata dari kehidupan orang yang sudah diubahkan oleh Kristus dan terus-menerus diubahkan menjadi baru. Amin. Tuhan berkati. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami baca, firman Tuhan sudah kami dengarkan pada pagi hari ini, Tuhan, akan tertanam dalam setiap hati kami masing-masing. Ajari kami supaya kami mengerti bahwa kami harus hidup rendah hati. Rendah hati itu penting. Rendah hati itu landasan dalam kehidupan komunitas kami, dalam keluarga, dalam gereja, dalam bermasyarakat. Rendah hati adalah sifat yang membuktikan bahwa kami orang Kristen yang sudah berubah, orang Kristen yang sudah bertobat, orang Kristen yang sudah lahir baru. Dan itu dilihat oleh orang, dilihat oleh dunia sebagai bukti, sebagai sebuah materai, sebagai sebuah tanda bahwa hidup kami bukan sekedar hanya Kristen KTP, tapi Kristen yang sudah lahir baru. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita menyatakan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang dilandasi persembahan ada di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Yang bertugas silahkan maju ke depan. Kita akan mengiringi persembahan kita dengan menaikkan pujian Bila Topan Ras Melanda Hidupmu. Oleh kasih
bersatu dalam doa. Bapa kami yang pertama dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan kami sudah memberikan persembahan. Kiranya seberapa persembahan yang sudah kami berikan boleh berguna buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kiranya Tuhan berkati setiap persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Dan kiranya persembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dan pelayan Tuhan yang sudah melayani persembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memberikan persembahan dengan rasa syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta lisan untuk 1 minggu ke depan. Persekutuan tengah minggu Kamis 28 September 2025 pukul 18.00 di rumah Saudari Tania. Jemaat diundang untuk hadir. Persekutuan remaja 1 27 September 2025 pukul 18.00 tempatnya di gereja. Pelayan ibadah umum minggu 28 September 2025 pukul 8.00 WL-nya Ibu Gembala, singernya Saudari Tania dan Stephen, asyirnya Bapak Ibu Widi Kristianto, LCD-nya Agnes Kristiono. Informasi setelah ibadah selesai, kita akan bincang seputar persiapan Natal. Dimohon untuk Bapak Ibu Saudara meluangkan waktunya sejenak. Selanjutnya doa syafaat dan doa berkat dari Bapak kembali. Ya Bapak Ibu, nanti habis doa berkat jangan pulang dulu sebentar, kita akan membicarakan Natal sebentar. Dan juga nanti itu ya. Ada ucapan syukur dari Ibu Karti, jadi nanti dibagikan. Nggak tahu isinya apa, saya nggak ngerti, mungkin makanan atau apa di luar. Jadi jangan pulang dulu dan jangan dibagi dulu. Setelah rapat sebentar saja, saya tidak lama. Ingin memastikan menentukan tanggal Natal. Satu poinnya menentukan tanggal Natal, ya. Lalu iuran Natal dan mengundang atau tidak, itu saja ya. Seperti itu. Mari kita berdoa bersyafaat sebelum kita masuk di dalam doa berkat. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini kembali kami datang kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyafaat kepada Tuhan, menyerahkan secara khusus Tuhan ke dalam tangan bangsa kami Indonesia yang tercinta, agar bangsa kami Indonesia yang tercinta ini selalu akan diberkati oleh Tuhan. Berkatilah para pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota, bupati, sampai ke camat, lurah dan RT RW. Jadikanlah mereka semua pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang betul-betul memimpin rakyat Indonesia dengan hati yang tulus. Kami doakan supaya Indonesia Tuhan tidak terus-menerus terjadi kerusuhan, tetapi terjadi keamanan di mana-mana. Ada berkat, ada pemulihan di Indonesia, ada damai sejahtera, ada pertobatan, pekerjaan-pekerjaan mudah dicari, dan keuangan ekonomi Indonesia boleh dipulihkan ya Tuhan. Tolonglah bangsa kami, karena ketika bangsa kami diberkati Tuhan, kami sebagai rakyat pun diberkati Tuhan. Namun kalau bangsa kami mengalami kesulitan, kami rakyat pun mengalami kesulitan. Oleh sebab itu kami memohon belas kasihan-Mu, berkatilah negeri ini ya Tuhan, berkatilah bangsa ini ya Tuhan, supaya Indonesia betul-betul adil dan makmur. Berkati juga Tuhan kota kami Purbalingga, di mana kami tinggal, di mana kami hidup. Biarlah segala pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan akses jalan boleh semakin baik, sehingga masyarakat merasa punya keadilan dan punya kesejahteraan dan keamanan yang dari Tuhan. Terima kasih kami berdoa khusus bagi para polisi yang senantiasa berjaga di sekitar GPT Carinata, yang ditugaskan dari Bapak Kapolsek Kutasari dengan jajarannya. Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, diberkati kesehatan mereka, rumah tangga mereka, tugas-tugas mereka dimanapun mereka berada. Bila mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan setia, dengan baik, dengan penuh sukacita.
Bapa, kami juga menyerahkan pergumulan jemaat Beribat ini. Kami serahkan yang sakit, Tuhan tolong sembuhkanlah mereka. Kami juga berdoa Tuhan, mereka yang sedang mengalami kesusahan, Tuhan berikan mereka penghiburan. Bagi mereka yang bergumul dalam ekonomi, dalam keuangan, Tuhan tolong ekonomi mereka, keuangan mereka, agar diberkati Tuhan, tidak terpuruk, tapi semakin baik ekonomi mereka, semakin maju ekonomi mereka. Pendidikan mereka Tuhan berkati, baik TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang di bangku kuliah, semuanya diberkati Tuhan. Kami juga serahkan rumah tangga mereka semuanya agar harmonis, bahagia, ada kerendahan hati, ada kerukunan, ada keobatan, dan ada mujizat demi mujizat, ada berkat demi berkat yang mengalir dalam rumah tangga mereka Tuhan. Engkau membuka jalan dalam setiap kesulitan mereka. Biarlah Tuhan Kau kuatkan hati mereka, Engkau teguhkan hati mereka, Kau kuatkan iman mereka dalam hadapi setiap pergumulan dan kesulitan. Tuhan, ajar kami juga untuk mengingatkan kami selalu bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang selalu Tuhan membutuhkan Engkau. Tolong kami untuk mempraktekkan Tuhan hidup dalam kerendahan hati setiap hari dalam rumah tangga kami, dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat, supaya hidup kami boleh hidup dalam kerendahan hati dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan kami terus mempraktekkan hidup yang rendah hati, meneladani Kristus yang sudah rendah hati, taat sampai mati di atas kayu salib. Inilah Tuhan doa kami yang kurang sempurna, yang Tuhan akan kami sempurnakan doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri, kita akan terima doa berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah, kita akan diutus menjadi saksi-saksi Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.